Kemudian di dalam sholat berjamaah luruskan saf kita, ya, bahu kita bertemu dengan bahu saudara kita. Karena lurus dan safnya sholat itu kesempurnaan sholat berjamaah dan akan menyatukan hati-hati kaum muslimin. Jadi apabila kita sholat berjamaah di mana saja, baik di masjid atau uzur di rumah, tetap diperintahkan untuk merapatkan shaf. Ya, karena rapatnya shaf luar biasa Bapak. Ya, karena Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyiapkan shaf maka Allah akan sambung urusannya, dan barang siapa yang memutuskan shaf Allah akan putuskan urusannya. Ini di antara cara menyatukan kaum muslimin sholat berjamaah. Jadi kaum muslimin ada yang enggan untuk disatukan oleh Allah. Akhirnya kita bercerai-berai. Ya, mari kita kembalikan ya ukhuwah Islamiyah dengan sholat berjamaah di masjid. Kemudian memohon kepada Allah agar diberikan keberkahan dalam sholat berjamaah kita. Kita lanjut pada pertemuan kita yang lalu tentang tawassul, dan sudah kita bahas tawassul yang disyariatkan. Ya, sebelum masuk ke pembahasan baru, saya mengurai sedikit ya, mengulang-ulang yang lalu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu biasakan apabila kalian bermajelis dengan siapa saja, dan setelah kalian masuk ke bab yang baru, maka hendaknya mengulang pelajaran yang lalu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, adalah bapakku yaitu Umar bin Khattab tidak berpindah menghafalkan Al-Baqarah sampai 10 ayat hafal, baru pindah ke ayat 11. Ya. Jadi jangan bosan untuk mengulang-ulang pelajaran. At-tawassulu wa talabu syafa'ah, bertawassul dan meraih syafaat. Dengan apa kita bertawassul kepada Allah? Pada pertemuan yang lalu, apa sih tawassul itu? Tawassul adalah meminta kepada Allah pertolongan dengan perantara, ya, dengan wasilah, dan meminta kepada Allah pertolongan itu dengan perantara disebutkan oleh penulis kitab ada dua, at-tawassul jaiz wal matlub. Adalah tawassul yang boleh bahkan diperintahkan. Wa at-tawassul bi asma'i wa bi asma'illahi wa sifatihi, yaitu minta kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah dan sifatnya. Ya, misalnya Bapak ingin meminta kepada Allah satu permintaan, ya Allah, dengan namamu yang agung dan sifatmu yang mulia, aku mohon kepadamu sembuhkanlah aku dari penyakit ini. Itu namanya tawassul, meminta kepada Allah dengan perantara nama dan sifat Allah. Dan ini yang paling besar manfaatnya. Ya, Pak Burhan, ada Pak Burhan? Ada. Pak Burhan kalau mau keluar rumah baca apa? Bismillah. Itu tawassul. Dengan menyebut nama Allah, aku keluar rumah, tawakkaltu ala Allah, dan seterusnya. Jadi kalau antum baca bismillah itu namanya tawassul, minta kepada Allah dengan menyebut nama Allah, bi ismu Allah. Aku meminta dengan namamu ya Allah agar memberkahi apa yang aku mulai dengan bismillah. Jadi jangan segan Pak mengucapkan bismillah itu. Ya, dan jangan memutusin bismillah itu. Jangan bismillah, jangan bismillah. Sebut baknya bismillah. Jangan malas menyebut huruf-huruf yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dalilnya bahwasanya kita meminta kepada Allah dengan nama dan sifatnya? Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan milik Allah lah nama-nama yang husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Cuman kita keliru Pak, ketika kita tahu asmaul husna itu yang populer 99 ya,
maka kita menyebut itu tanpa dengan doa. Kita sebut Asmaul Husna, ya Allah ya Aziz. Wahai Allah yang Maha Perkasa, berikan aku keperkasaan untuk bisa beribadah kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karuniakan aku kasih dan sayang kepada saudara-saudariku. Itu yang benar begitu itu. Nabi mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup dan yang berdiri sendiri, birahmatika, dengan rahmatmu aku beristighosah, aku minta pertolongan. Itu caranya. Ikutilah beliau, maka Asmaul Husna akan bermanfaat. Kemudian juga kita bertawasul dengan amal soleh. Ya, Bapak punya sholat 5 waktu yang Bapak jaga, Bapak angkat tangan ke hadirat Allah. Wahai Allah Jalla wa Ala, aku memiliki sholat 5 waktu yang aku jaga, dan aku punya permasalahan besar hari ini. Aku minta kepadamu dengan amal soleh yang aku kerjakan tersebut agar engkau mudahkan urusan. Itu cara kita meminta kepada Allah dengan perantara amal soleh. Dalam bahasa kita mungkin, tepat mungkin, ngomongin itu. Tapi yang boleh hanya kepada Allah saja. Kalau antum mungkinnya di hadapan orang, jadinya apa? Syirik. Wahai Pak Agus, bukankah aku sudah menolongmu? Maka tolonglah aku. Nggak boleh Pak, syirik, nampak kan? Atau mungkin pemberian. Tapi kepada Allah, ya Allah, aku telah menolong orang tuaku dari kesusahan. Maka jadikanlah itu sebagai jalan untuk mendapatkan kemudahan. Boleh disyariatkan. Ya, berarti tawasul yang pertama yang diperintahkan dan boleh adalah dengan menggunakan Asmaul Husna, yang kedua dengan amal soleh. Berikutnya apa? Dengan doa orang yang masih hidup. Ya, ketika terjadi paceklik, datanglah seorang badui dan Nabi sedang berkhutbah Jumat. Ya Rasulullah, tanah-tanah pada kering, hewan-hewan pada mati, pohon-pohon nggak bisa dipanen. Mintalah kepada Allah hujan. Orang badui aja tahu. Ya, mintalah kepada Allah hujan. Maka Rasulullah mengangkat tangannya. Nah ini Pak, kalau khutbah Jumat dibolehkan imam berbicara dengan jemaah untuk keperluan yang terkait dengan permaslahatan kaum muslimin. Maka Nabi mengangkat tangannya tinggi. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Wahai Allah, turunkan kami hujan, turunkan kami hujan, turunkan kami hujan. Maka turunlah hujan. Ya. Jadi para sahabat atau orang-orang yang hidup di zaman Nabi meminta doa Nabi. Ya Rasulullah, doakan aku. Minta kepada Allah untuk diriku. Ya, itu tawasul dengan perantara doa orang yang masih hidup. Karena kita masuk tawasul yang dilarang. At-tawassulul mamnu wa huwa du'aul amwat wa talabul hajat minhum. Tawasul yang kedua yang dilarang oleh Allah Jalla wa Ala adalah berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia dan meminta hajat kepada mereka. Maksudnya apa? Sudah saya sampaikan di sini semua. Bedakan antara berdoa dengan minta doa. Kalau Pak Agus, tolong doakan saya dong. Besok saya mau safar. Boleh tidak? Boleh, namanya minta doa. Tapi kalau berdoa, Pak Agus, tolong lancarkan usaha saya. Haram hukumnya. Jadi bedakan antara berdoa dengan minta doa. Minta doa disyariatkan dalam Islam. Bagaimana orang Badui datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah. Ada wanita yang punya penyakit ayan, tahu Pak ayan? Ya, berhembuslah mulutnya, kemudian bisa kejang. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakitku. Itu namanya minta doa. Tapi tidak ada seorang pun sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sembuhkan penyakitku. Tidak ada. Karena namanya berdoa. Kalau berdoa nggak boleh kepada makhluk, harus kepada Allah. Kalau minta doa
Kama, kata beliau, kama huwa waqi'ul yaum, sebagaimana kebanyakan manusia melakukannya pada hari ini, yaitu melakukan tawassul yang dilarang, berdoa kepada orang yang sudah mati dan meminta hajat kepada mereka. Ya. Kama huwa waqi'ul yaum, sebagaimana yang terjadi pada zaman kita hari ini. Wa huwa syirkun akbar, kata beliau. Dan itu perbuatan kesyirikan yang besar, yaitu meminta pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, apakah itu dari kalangan orang yang soleh atau yang tidak soleh, naudzubillah. Jadi nggak boleh Bapak minta kepada orang yang sudah wafat, tidak boleh. Kenapa demikian Pak? Orang yang wafat itu Pak, ketika dia sudah dipastikan wafat, apakah dia bisa melakukan untuk dirinya mandi sendiri, mengkafani sendiri? Bisa? Orang yang wafat tidak mampu menolong dirinya sendiri, betul tidak? Untuk kebutuhan dirinya saja dia tidak mampu. Kalau ada orang yang sudah dipastikan meninggal dunia, lalu dia mandi sendiri, ini satu masjid pergi semua, ya, namanya mayat hidup, betul tidak? Dia orang yang meninggal dunia, siapa saja dari kalangan kita rakyat, atau khalifah yang saleh, atau nabi yang diutus, maka mereka setelah wafat, mereka dibantu oleh orang-orang yang hidup. Mereka dimandikan, dikafani, disolatkan, didoakan. Betul. Maka Allah mendidik Pak, mendidik kita dengan Islam, agar kalian pakai Islam yang logis ini untuk badan-badan kalian. Jangan isi kepala kalian dengan mistik, dengan sesuatu yang tidak ada landasan logikanya sama sekali, nggak ada bukti ilmiahnya, nggak bisa dicerna dengan akal. Nah, kalian jauhi itu. Kenapa demikian? Karena Islam bukan agama yang susah difahami sama sekali. Coba antum lihat Pak, dalam Islam apa yang susah? Kalau dia susah, jangan dibantah dengan akal, diterima dengan hati. Pak Harto ada, Pak Harto nggak ada, nggak hadir ya Pak Harto, mau kemana beliau? Oke, Pak Nur Hamid ada? Izin, baik. Siapa yang mau saya tanya? Bang Rian. Kenapa Bang Rian kalau sholat takbiratul ihramnya mengangkat begini? Allahu Akbar. Kenapa mesti ngangkat? Bisa dijawab? Karena nggak bisa dijawab dengan akal, terima saja. Karena akal kita terbatas. Kenapa mesti ruku dan kenapa rukunya mesti begini? Kenapa Kenapa sujudnya begitu? Nggak bisa diilmiahkan. Tapi itu ibadah namanya, maka wajib diterima. Itulah Islam. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana ini kalau untuk panen yang besar? Kata Nabi, barangkali dengan begini. Pas diikutin, gagal panen. Maka petani datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang kau sarankan untuk kami itu ternyata nggak berhasil. Apa kata Nabi? Antum li umuri li dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Untuk urusan agama bertanya kepadaku, urusan dunia kalian silakan. Iya, coba. Yang masih bisa dipakai dengan akal sehat, silakan pakai. Dan itu biasanya urusan dunia. Kenapa mesti dipencet? Kenapa mesti handphonenya begitu? Itu urusan dunia. Silakan kalian berkreasi, silakan. Untuk agama bertanyalah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kata beliau, tidak boleh kita meminta kepada orang yang sudah meninggal, karena orang yang sudah meninggal tatkala Allah cabut ruhnya, dia sudah tidak berdaya. Bahkan dia tidak bisa meminta, ya Allah jangan kau cabut nyawaku, tidak bisa. Kullu nafsin, setiap yang memiliki nafas tidak bisa menolak dengan kematian, tidak bisa. Siapapun mereka, presiden, khalifah, para nabi yang diutus, tidak bisa. Nah, apa dalilnya? Maka kitab yang kita bahas ini Pak selalu menurunkan dalil. Itulah ilmu. Maka jangan berbicara Islam tanpa dalil. Tidak boleh. Agama ini dibangun dengan dalil. Antum cari Pak dalam Islam apa yang ada dalilnya? Ada semua.
Mau makan ada dalilnya, mau tidur ada dalilnya, masuk kamar mandi ada dalilnya, keluar kamar mandi ada dalilnya, mau bekerja ada dalilnya, berbakti sama orang tua ada dalilnya, jadi presiden ada dalilnya, jadi menteri ada dalilnya. Semua diatur. Islam ini sudah sangat cocok bagi manusia. Dari dulu diturunkan Islam sampai akhir zaman. Selama orang Islamnya patuh dan tunduk dengan agama yang dipeluknya. Bila ada orang Islam, nggak cocok lagi Islam, nggak bakal cocok selama-lamanya. Karena Allah mengatakan, Ana inda zonni abdi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Hambaku mengatakan Islam nggak cocok, akan selamanya nggak cocok. Tapi hambaku mengatakan, aku setuju dengan Islam. Raditu billah ya rabba wa bil Islam. Jadi, kan kita berjanji itu sejak kecil. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agama. Disuruh Islam, dia menolak. Maka selamanya dia tidak akan pernah dibantu dari Islam. Tidak akan pernah. Ya. Apa dalilnya? Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uk wa la yadhurruk. Kata Allah Jalla wa Ala, jangan kalian berdoa kepada selain Allah yang kalian seru itu tidak bisa memberikan kalian manfaat, juga tidak bisa memberikan mudarat. Kalian tahu tidak Pak, Bu, batu yang paling mulia di muka bumi, batu apa? Pak Supono. Batu apa yang paling mulia di muka bumi? Batu apa? Nah, namanya apa? Hajar Aswad. Batu itu batu yang mulia. Apa kemuliaannya? Khair. Apa kembali batu Hajar Aswad? Kenapa batu itu mulia? Bukan. Kalau nggak ada Hajar Aswad nggak apa-apa. Tawaf. Kenapa batu Hajar Aswad mulia? Karena Nabi mengatakan batu ini datang dari surga. Awalnya berwarna putih, kemudian karena dosa Bani Adam menjadi hitam. Disebutlah Hajar al-Aswad, batu yang hitam. Awalnya putih seperti salju, karena dosa-dosa Bani Adam berubah menjadi hitam. Itu batu yang paling mulia. Gak ada batu yang lebih mulia dari Hajar al-Aswad. Giok misalnya, batu apa, merah delima. Gak ada apa-apanya Pak itu Pak dibanding Hajar al-Aswad. Paham di sini? Paham tidak di sini? Pak Roni, apa? Paham ya? Jadi batu apa saja yang ada di muka bumi gak bisa mengalahkan kemuliaan Hajar Aswad. Tapi Umar bin Khattab selaku presiden, selaku pemimpin kaum muslimin, ketika beliau tawaf Ka'bah, beliau mendatangi Hajar al-Aswad seraya berkata, Inni a'lamu annaka hajarun. Aku tahu engkau sebuah batu, la tadurru wa la tanfa'u, yang enggak bisa memberikan bahaya, enggak bisa mendatangkan manfaat. Walaula anni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk la yuqabbil. Kalau saja aku tidak melihat Nabi menciummu, aku enggak akan cium kamu. Pelajaran berharga dari para sahabat Nabi. Kalau kamu sebuah batu yang mulia enggak dicium oleh Nabi, aku enggak akan cium kamu. Jadi kenapa kalian sekarang mencium Hajar Aswad? Kenapa? Karena Nabi menciumnya. Dalam riwayat yang lain, kalau saja aku tidak melihat Nabi menyentuhmu, aku tidak akan menyentuh. Jadi kalian tawaf 7 kali. Habis tawaf kalian berisyarat dengan tangan atau menciumnya, sholat di maqam Ibrahim, lalu sa'i, semua dari mana? Dari Nabi yang mulia SAW. Nggak ngarang-ngarang sendiri. Dan batu itu kita cium atau kita sentuh, kan Nabi menyentuh atau menciumnya. Kalau saja Nabi nggak nyentuh, Umar bin Khattab nggak akan nyentuh, nggak mau. Karena dia batu yang mulia. Ya, dari sini kita tahu Pak, bahwa Islam itu hanya boleh meminta manfaat dan menolak bahaya dari siapa? Dari mana kita minta manfaat dan menolak bahaya? Dari Allah SWT. Makanya nggak boleh Pak antum lewatin Ancol, numpang-numpang, jamaah bidayah mau lewat, nggak boleh Pak. Ancol punya siapa? Ya punya yang punya ya. Tapi semuanya punya Allah Jalla wa Ala. Nggak boleh permisi di situ. Uang jalan umum kok. Kasih lampunya Pak, klik klik klik. Ini
Ini hati kita udah takut kepada zat selain Allah. Kenapa kalau antum nggak ngasih lampu atau nggak numpang-numpang? Bahaya. Kalau antum meyakini ada zat yang bisa membahayakan antum selain Allah, masuklah antum atau mengetuk pintu kesyirikan. Jangan main-main Pak dengan akidah. Allah berikan kita Islam supaya apa? Dada kita ini penuh dengan keyakinan tidak ada zat yang bisa memberikan kita manfaat dan yang menolak bahaya kecuali kan kita sudah berikrar Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada zat yang diibadahi. Apa maksud ibadah? Takut, cinta, harap, itu kan ibadah namanya. Nah, tidak. Antum takut nggak masuk neraka? Takut, makanya sholat 5 waktu. Makanya orang yang nggak pernah sholat nggak takut dia neraka. Ancamannya begitu Pak. Ya. Jadi orang yang meminta kepada selain Allah apa-apa yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan jauhnya dari mulut kata Allah, fa in fa'al. Kalau kamu lakukan juga berdoa kepada selain Allah, makhluknya, entah manusia, malaikat, ya, berhala, patung-patung dan lain-lain. Kata Allah, kalau kamu juga lakukan itu, fa innaka idza minadh dhalimin. Kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kata para ulama tafsir, Pak, ayat ini Pak, sepakat para ulama Islam ahli tafsir ketika mengatakan minal zalimin ay minal musyrikin, maka kalian masuk ke dalam orang-orang yang menyekutukan Allah. Kenapa demikian? Kenapa kita berdoa kepada selain Allah disebut orang yang menyekutukan Allah? Karena Nabi mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan ibadah punya siapa? Punya RT, RW? Ya Allah. Apa dalilnya? Inna sholati wa nusuki. Itu dia Pak. Sesungguhnya salatku, ibadahku lillahi rabbil alamin. Punya Allah. La syarikalah, bukan punya selain Allah. Kan kita ucapkan itu setiap salat tuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku milik Allah. Kita menyekutukan Allah. Jadi kita nggak boleh berdoa kepada selain Allah. Nggak boleh minta kepada sesuatu yang itu kita anggap bisa memberikan manfaat. Apa sih manfaat maksudnya di sini Pak? Bisa membuat antum itu tenang, atau antum terjauhi dari bala. Nah itu namanya menolak bahaya, mengambil manfaat. Itu hanya bisa diberikan oleh siapa? Dia yang Maha Perkasa. Boleh mencari zat selain Allah untuk mendapatkan manfaat. Berkah. Apa nama berkah itu? Berkah. Oh saya kalau datang syukuran dapat berkat. Iya kan? Berkat. Berkat itu berkah dari kata barokah. Kebaikan yang berkesinambungan. Dan keberkahan hanya datang dari Allah SWT. Makanya kenapa antum disuruh mengucapkan salam? Mana Pak Ismail? Nah, coba ucapan salam yang lengkap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Allah ajarkan manusia agar mengucapkan satu doa yang sangat bagus. Semoga keselamatan atas diri kalian, rahmat Allah dan berkahnya. Tapi kita malas Pak mengucapkan assalamualaikum. Mikum Pak, bukan assalamualaikum, mikum. Dijawab lagi, lam. Ini Pak. Itu doa yang teragung yang Allah ajarkan buat kita. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah untuk kamu. Melikum apa Pak? Melikum. Assalamualaikum. Kumsalam. Antum tahu kumsalam artinya? Artinya apa itu kumsalam? Berdiri selamat. Masa berdiri selamat apa itu? Nggak ada artinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan kita biarkan tanpa makna. Harus kita jadikan makna yang sangat besar. Ya, jadi tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Apa saja Pak, apalagi yang merupakan hak Allah. Seperti apa?
Jodoh, udah ada jodohnya. Oh. Jodoh, nggak boleh minta kepada selain Allah. Sehat, rizki. Kan sebagian dulu Pak, saya masih kecil itu Pak, ada orang yang suka ke gunung-gunung cari rezeki. Sama saja meminta yang punya Allah kepada selain Allah. Tidak boleh. Kesembuhan itu datang dari Allah. Kita ke dokter nanya obatnya. Misalnya Bang Rian dokter, Dokter Rian, kepala saya pusing nih, obatnya apa? Coba saya periksa. Itu mau mikirin utang. Bayar aja utang. Betul, dokter dia. Tapi kalau nggak sembuh, kita nggak usah kecewa. Sampai kata kita kan, saya udah habis harta saya, tapi nggak ada dokter yang bisa menyembuhkan saya. Selamanya orang ini nggak bakal sembuh. Kenapa? Dia mengambil hak Allah. Kata Ibrahim alaihissalam, "Idza maridtu fahuwa yashfi." Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Kalau minum obat Pak, Bismillah, ya Allah, jadikan obat ini penyembuh atas izin. Belum gitu. Jadilah kalian dapat 2 pahala kalau sembuh pahalanya. Yang kedua dapat pahala cinta. Jangan dibalik. Nggak ada bisa dokter yang bisa kecuali dia. Itulah mengambil hak Allah. Amma tawassulu bijahi Rasul. Adapun tawassul dengan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaqaulik seperti ucapan begini, ya Rabbi bijahi Muhammadin isfini. Adapun seperti ini, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, dengan kedudukan Nabi Muhammad sembuhkanlah aku. Fahadza bid'atun, kata beliau. Maka ini perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Jadi minta kesembuhan dengan kedudukan Nabi Muhammad, ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad yang mulia di sisimu, sembuhkanlah aku. Kata Syekh di sini, ini perbuatan yang diada-adakan dalam urusan agama. Apa dalilnya? Li'anna sahabah lam yaf'aluhu. Karena semua para sahabat tidak pernah melakukannya. Bapak Ibu sekalian, Islam itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Siapa orang yang pertama kali setelah Rasulullah mendapatkan Islam? Siapa golongan yang pertama kali diajar Islam oleh Rasulullah? Siapa? Istrinya. Terus siapa lagi? Kawan. Siapa lagi? Kawan kan? Bahasa. Habis istrinya siapa? Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa sih? Sahabat. Jadi sahabat itu ada 2 Pak. Ada sahabat yang laki-laki, ada sahabat yang istri-istri beliau adalah istri, tapi satu sisi sebagai sahabat yang perempuan. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, sahabat dari kalangan laki-laki. Jadi semua yang hidup di zaman Nabi SAW, yang beriman kepada ajaran beliau, yang bertemu dengan beliau, yang wafat dalam keadaan beriman kepada beliau, maka disebut sahabat. Siapa saja? Yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan beriman dengan Nabi, maka disebut sahabat. Abu Lahab itu hidup di zaman Nabi. Apakah dia sahabat Nabi? Kenapa? Nggak beriman dengan Nabi SAW. Paham di sini? Jadi syaratnya sahabat itu mesti beriman, hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi. Abu Thalib, Abu Lahab hidup di zaman Nabi, tapi nggak beriman dengan kenabian Muhammad, dengan Islam yang dibawa oleh Nabi, maka dia bukan sahabat Nabi. Istri beliau sahabat. Nah, golongan yang pertama kali mengenal Islam para sahabat Nabi. Kata Syekh di sini, karena para sahabat tidak pernah melakukan itu. Wali anna Umar tawassala bil Abbasi hayyan bidu'ai. Lihat itu perkataan. Dan karena juga kenapa para sahabat tidak mengucapkan doa, ya Rabbi, dengan kedudukan Nabi kami maka sembuhkanlah penyakit kami, tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dan juga kata beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu an bertawasul dengan Abbas. Siapa Abbas kalian?
Iya, ya. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat juga, betul tidak? Karena hidup di zaman Nabi, beriman dengan kenabian Rasulullah SAW. Kata beliau, Umar bertawasul, itu minta pertolongan kepada Allah dengan bil Abbasi hayyan biduai, dengan Abbas yang masih hidup dengan doanya. Ya. Jadi Pak, di zaman Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar wafat, Umar lah yang menjadi khalifah. Datang juga masa paceklik. Di paceklik itu nggak datang cuma sekarang. Di zaman dulu ada paceklik. Zaman Nabi Yusuf ada paceklik nggak? Apa kono? Ada. Maka Umar mendatangi Abbas. Dalam riwayat Tirmidzi, Abbas berkata, Umar berkata kepada Abbas, wahai pamannya Nabi, dahulu waktu Nabi kita masih hidup, kami minta hujan dengan perantara doa Nabi kita. Sekarang beliau sudah wafat, maka kami minta hujan kepada Allah dengan perantara doa engkau. Maka Abbas berdoa kepada Allah dengan doa yang Nabi ajarkan. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Maka Umar berkata kepada Allah, ya Allah, dahulu waktu Nabi kami masih ada, kami mohon hujan kepadamu dengan perantara doa Nabi kami. Sekarang Nabi kami sudah wafat, maka kami mohon kepadamu hujan dengan perantara doa paman Nabi kami. Itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa Pak Sugino, kalau Bapak mau minta hujan, ya Bapak datangi misalnya orang yang baik, yang Bapak percaya sebagai orang yang soleh misalnya. Ya misalnya ya, datangi Pak, minta sama Allah hujan Mas. Ya kata Pak Burhan, ya Allah, ini Pak Sugino datangi Pak Burhan. Pak Burhan, ya Allah, turunkanlah hujan buat kami. Pak Sugino di sampingnya, angkat tangan, ya Allah, aku minta hujan dengan perantara doa saudara. Begitu caranya, paham? Itu namanya tawassul dengan doa orang yang masih hidup. Ya, jadi nggak boleh kepada orang sudah meninggal, karena mereka nggak bisa memberikan apapun. Dan kata Syekh di sini, walam yatawassal bir rasul ba'da mautihi, dan mereka para sahabat tidak pernah minta kepada Allah dengan tawassul dengan zat Nabi setelah beliau meninggal dunia. Wa hadza tawassulu qad yu'addi lisyirki. Kenapa demikian? Karena tawassul yang demikian sungguh mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan. Wa dzalika idza taqada anna Allah muhtajun liwasitatil bashar. Dan yang demikian jika diyakini bahwasanya Allah Jalla wa Ala membutuhkan perantara dari manusia, kal amir seperti gubernur, pemimpin, wal hakim seperti para hakim, li annahu syabbata khaliqu bi makhluk. Karena perbuatan seperti ini Pak menjadikan bahwa Allah itu kalau mau didatangi harus dengan perantara orang lain, sama saja menjadikan Allah seperti makhluk. Pernah dengar begini nggak Pak? Kalau kita berdoa kepada Allah itu mesti pakai orang-orang soleh. Kalau ketemu presiden aja kita perlu menteri. Nah ucapan seperti ini adalah ucapan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Allah berfirman membantah keyakinan ini, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara sedikit pun juga dengan Allah. Allah bantah lagi dengan ayat yang lain, laisa kamitslihi syai' huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun juga. Khairul. Antum bisa mendengar? Allah maha mendengar tidak? Apakah maha mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya antum? Kenapa kita percaya? Yakin bahwa kita mendengar, Allah juga mendengar. Ya. Tapi mendengarnya kita berbeda dengan mendengarnya Allah. Kita butuh telinga untuk mendengar, butuh perangkat di dalamnya.
Maka ada orang yang bertelinga tapi juga nggak bisa mendengar, betul tidak? Pakai alat bantu pendengar. Kenapa Allah tutup pendengarannya sementara waktu sebagai ujian? Allah nggak butuh dengan semua itu. Allah nggak butuh dengan alat-alat yang ada pada diri manusia. Allah Maha melihat tidak, Bang Rian? Allah melihat hati-hati saya dan bapak-bapak. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis. Engkau ucapkan atau engkau sembunyikan ucapan itu, Allah tahu apa yang terbetik dalam dada-dada kalian. Allah Maha melihat dada kita. Jadi pandangan kita terbatas, penglihatan kita, pendengaran terbatas. Ya. Jadi nggak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, kalau kita ketemu presiden kita mesti lewati menteri. Nah, kalau ketemu Allah juga tidak. Allah berkata dalam firman-Nya yang mulia, Ud'uni astajib lakum. Langsunglah kalian berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Apa antum kalau di rumah Pak berdoa mesti nunggu Pak Burhan? Enggak perlu kan? Mesti nunggu Ustaz? Enggak perlu. Antum punya acara apa saja Pak, laksanakan. Kemudian berdoa mengangkat tangan, ya Rabbi, wahai Tuhan, mudahkanlah urusan kaum muslimin itu digoda oleh syaitan dalam kehidupan. Syaitan membentengi kita dengan Allah dari Allah. Apa-apa tuh kita nggak langsung ke Allah. Padahal Ibunda Aisyah berkata apa? Mintalah kepada Allah walaupun tali sekalian putus. Bapak pernah minta nggak Pak? Pak Rajab, kalau sekalian putus minta nggak sama Allah? Benar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tapi jangan cuma di sini mintanya, di rumah enggak, jangan. Minta garam sama Allah. Para sahabat Nabi itu diriwayatkan dari mereka, bahkan mereka minta kepada Allah garam untuk adonan-adonan roti. Mungkin orang bertanya, masa minta sama Allah garam? Kalau antum dan saya nggak pernah minta yang ringan kepada Allah, apalagi yang berat? Lu datang kepada kita, kalau minta sama lu jangan yang ringan-ringan. Itulah syaitan. Antum nggak pernah minta sama Allah perkara-perkara yang menjadikan hajat kita setiap hari. Gimana kita bisa dekat kepada Allah? Dan boleh juga kan ya saya mengkiaskan. Pada hari ini Pak, orang-orang soleh pada hari ini dengan ilmu mereka, kalau dibandingkan dengan Ibunda Aisyah, lebih soleh mana? Lebih ilmunya lebih hebat siapa? Ibunda Aisyah. Setiap hari bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi kata beliau, mintalah kepada Allah walaupun tali sandal yang putus. Beliau yang nyuruh. Kita malah mintanya gede-gede aja. Ibunda Aisyah Pak yang alim. Ya. Para sahabat yang besar di sisi Allah, mereka minta kepada Allah walaupun cuma garam buat adonan roti mereka. Dalam riwayat lain, aku bahkan meminta kepada Allah tali unta yang jatuh, aku minta kepada Allah. Kalau antum baca tafsir surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada mula aku beribadah dan kepada kami mohon pertolongan. Nasta'in di sini Pak mencakup semua hajat, semua hajat, baik hajat yang kecil, yang sedang, yang besar, mintanya kepada Allah. Datang seorang anak kecil kepada Nabi, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku ajarkan engkau beberapa kalimat. Ifadillah yafatka. Umur 6 tahun. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Anak kecil disuruh jaga Allah. Ifadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta itu kepada Allah. Anak usia 6 tahun. Kalau anak kita didik apa? Minta sama bapak kasih. Ajarin anak kita kalau kau minta pada Allah. Dari sejak kecil anak kita disuruh bergantung kepada Allah supaya nanti besarnya dia bergantung kepada Allah. Maka sekarang kita lihat kaum muslimin direndahkan, dihinakan. Kaum muslimin gak pernah minta kepada Allah, mintanya kepada makhluk. Belum saya dikasih kerjaan, kenapa dia gak minta kepada Allah? Ya, kita jauh dari Allah. Ya, maka mari kita dekati
kita lagi kepada Allah. Ya. Kemudian apabila kalian ingin mendapati perkara yang besar ini, walima'rifatil mazid min tafasil, apabila ada yang ingin mengetahui lebih dekat dan ada penjelasan tambahan tentang perincian tawasul ini, wa adillah dan dalil-dalilnya, hadzal mawdu' yurja'u risalatul tawassul wa ahkamuhu wa anwa'uhu li Syekh Al-Albani. Kalau kalian Pak ingin tahu pembahasan yang kita bahas ini secara rinci, jenis-jenis tawasul, apa saja hukumnya, ya dalil-dalilnya, maka antum silakan mencari kitab yang bernama At-Tawassul wa Ahkamuhu wa Anwa'uhu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sudah diterjemahkan dalam judul Kupas Tuntas Tawassul. Ya. Alhamdulillah selesai Pak Budi At-Tawassul. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Masih ada waktu kan? Jangan ngantuk Pak ya, supaya jangan salah paham nanti. Berikutnya saya ditanya, hal yahtaju du'a'u liwasitatil bashar? Ya. Apakah doa itu membutuhkan perantara manusia? Apakah doa yang kita panjatkan itu butuh perantara manusia untuk dikabulkan oleh Allah? Maka saya menjawab la yahtaju du'a'u liwasitatil bashar. Doa yang kita panjatkan itu nggak butuh dengan perantara manusia, nggak butuh. Walaupun kita boleh berdoa dengan perantara doa orang lain, tapi setiap doa yang dipanjatkan oleh kalian Pak nggak butuh dengan orang lain. Doa itu langsung ke atas. Jadi jangan kalian pahami bahwa doa kita nggak bakal terkabul kecuali ada orang lain yang membantu doa terkabul. Ini nggak boleh. Doa itu milik Allah. Nggak boleh kalian serahkan untuk dikabulkannya atau sampainya kepada selain Allah dari makhluknya. Tidak boleh. Contoh, ya Ustaz tolong doakan saya nih, besok saya mau kawin, mau nikah gitu ya. Terus saya tanya, kenapa nggak doa sendiri? Ustaz kan lebih soleh. Nah, ucapan seperti ini Pak membuat antum menjadikan Ustaz sebagai sosok yang bisa mengabulkan jalannya doa itu kepada Allah. Tidak boleh. Di doa itu Pak yang antum panjatkan langsung berkesendirian ke atas tanpa butuh yang lain. Paham di sini Pak Budi? Baik, kita lihat apa dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah 186. Idza sa'alaka ibadi anni, Masya Allah. Itu dalilnya Pak. Ya, kata Allah kepada Nabi yang mulia, wahai Muhammad, jika orang-orang itu bertanya kepadamu, jika ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, jawablah, sesungguhnya Allah dekat. Itu. Jadi Allah nggak jauh dari kita. Apanya Pak Rais? Ilmunya. Jangan kalian salah tuh. Allah itu lebih dekat dari urat leher. Jangan kemudian Al-Quran dibenturkan dengan Al-Quran. Ini keliru pemahaman kita. Al-Quran nggak boleh dibenturkan. Wah, kontradiksi. Nanti la raiba fi jadi hilang Pak. Antum semua Pak, saudara-saudara saya di sini, pahami. Al-Quran satu ayat dengan ayat yang lain, satu huruf dengan huruf yang lain, satu makna dengan makna yang lain, tidak pernah bertentangan selamanya. Yakini itu dulu. Kalau tidak, kalian akan pusing berhadapan dengan dua ayat yang kontradiksi. Betul tidak? Tapi kalau kalian punya keyakinan Al-Quran selamanya tidak akan bertentangan, maka begitu datang kepada kita dua ayat yang sepertinya bertentangan, kita salahkan siapa? Al-Quran atau kepala kita? Nah, baru namanya muslim Pak. Kalau kalian melihat dua ayat bertentangan, jangan, Al-Quran bertentangan. Jangan bilang Quran bertentangan. Kepala kita yang belum paham tentang itu. Kalau dalam Al-Quran Pak, ada ilmu mansukh, betul tidak? Ada yang dihapus hukumnya, tulisannya masih ada. Ada yang tulisan dihapus, hukumnya masih ada. Ada nasikh wal mansukh dalam Quran. Ada yang terhapus, ada yang dihapus, tapi redaksinya masih ada. Di zaman Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, awalnya khairul
Khamr, tahu khamr, minuman yang memabukkan, itu enggak haram. Awalnya hanya diharamkan kalau pengen sholat. Lama-lama diharamkan mutlak. Tapi riwayatnya Allah tetapkan ada supaya manusia belajar. Kata orang yang suka minum khamr, tuh lihat tuh, khamr haram kalau buat sholat doang, berarti kalau nggak sholat saya boleh minum. Kan berarti dia nggak paham dengan ilmu Al-Quran. Di Al-Quran nggak boleh antum baca segini. Antum cari ahlinya untuk menjelaskan itu. Siapa mereka? Mufassirin, para ahli tafsir. Baca kitab mereka. Ya, jadi doa itu nggak butuh perantara untuk ke atas. Karena kata Nabi SAW, kata Allah, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kalau manusia kepada hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, jawab dengan ucapan sesungguhnya aku Allah dekat dengan dirimu. Kemudian saya mengatakan ai bi ilmihi, maksudnya dengan ilmunya, bukan dengan jasadnya. Maka Islam membantah manunggaling kaulo Gusti. Siapa yang menjawab di sini? Banyak ya. Jadi bersatunya Allah dengan makhluk bukan ajaran Islam. Sama sekali bukan ajaran Islam. Kenapa demikian? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Allah nggak bisa bersatu dengan makhluk? Bang Rian. Kalau bisa dengan dalilnya. Kalau bisa. Kalian ingat tidak ketika Musa alaihissalam ingin melihat wajah Allah? Ingat tidak Pak kisah itu? Apa kata Allah? Datangi gunung itu. Ya, kemudian yang terjadi apa Pak? Hancur gunung itu Pak. Dan itu belum seberapa. Hanya Allah buka sinarnya saja, kena sinarnya saja. Dan tidak mungkin zat yang maha besar bisa masuk ke dalam tubuh makhluknya. Kalau ada Tuhan yang bisa masuk ke dalam tubuh makhluknya, maka dia bukan Tuhan. Selesai sudah. Ya. Kalau ada Tuhan yang butuh makhluk untuk masuk ke dalam dirinya, maka dia bukan Tuhan. Kenapa? Allah membantah keyakinan tersebut dengan ucapan firman-Nya, Allah As-Samad. Apa artinya? Pada Rawan, Allah As-Samad. Allah Maha Allah Maha tempat bergantung. Semua makhluk bergantung kepadanya. Ya kalau Allah masuk ke dalam jasad manusia, dia bergantung kepada jasad, namanya Allah nggak butuh itu. Paham di sini teman-teman? Walhamdulillah. Ya, jadi Allah dekat dengan kita. Dengan apanya? Dengan ilmunya. Adapun hadis yang menyatakan Allah dekat dengan kita adalah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Muslim, innakum tad'una sami'an qariban, sesungguhnya kamu, kata Nabi, menyeru berdoa kepada zat yang maha sami'an wa qariban, yang maha mendengar lagi maha dekat. Itu Pak Khairul sini dah. Nah, kalau saya mau ngomong sama dia bisik-bisik, saya butuh dia ke sini Pak. Ya kan? Tapi kalau antum berdoa kepada Allah, apa antum butuh Allah untuk turun? Lah, Allah mendengar setiap ucapan. Bahkan antum belum berdoa, Allah sudah tahu hati antum. Ini menunjukkan Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Kata Nabi, wa huwa ma'akum. Kalau kamu berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat, maka dia bersama dengan kalian. Ai bi ilmi, dengan ilmunya. Jadi Allah Jalla wa ala, ilmunya meliputi segala sesuatu. Zatnya di atas langit, Pak. Apa dalilnya Allah di atas langit? Siapa yang tahu? Allah di atas langit. Ar-Rahman ala arsyis sama. Ar-Rahman itu nama bagi Allah. Dia bersemayam di atas arsy. Antum suka ngomong gini kan? Kalau saya mah hidup sesuai yang di atas aja. Maksudnya siapa itu di atas? Siapa? Allah, antum udah meyakini kok itu. Tapi kenapa hati kita masih menolak Allah di atas? Karena subhan. Karena banyaknya yang kita dapati selama ini. Allah di atas, siapa yang mengatakan Allah di atas? Allah sendiri. Allah yang mengatakan, amintum man fis sama, apakah kamu merasa aman dengan zat yang ada di langit? Ayyursila alaikum hasiba, yang bisa memberikan kepada kalian jatuh sesuatu dari atas langit. Allah sendiri yang mengatakan.
Kalau kalian berdoa Pak siapa Pak, nama saya lupa Pak, beliau yang tadi begitu. Pak siapa? Pak Muryoto. Pak Muryoto, kalau Pak Muryoto berdoa tangannya kemana? Ke atas. Tangan di atas. Orang-orang musyrikin jahiliyah Pak, kalau mereka ada di perahunya kena ombak, mereka angkat tangan mereka. Lalu ketika mereka diselamatkan, mereka berbuat syirik lagi. Tapi ilatnya, syahidnya, mereka berdoa ke atas. Kita sering ngomong, ya saya mah tergantung di atas saja dah. Siapa itu? Presiden? Enggak, yang di atas dia Allah Jalla wa'ala. Ya, akidah membuat kita semakin beradab dengan Allah. Kalau Allah ada di mana-mana, konsekuensinya Allah ada di WC. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Mana ada dunia bisa menampung zat Allah? Enggak bisa. Dia Maha Besar. Enggak akan bisa. Saya dulu sempat sulit memahami itu Pak. Lalu saya beli globo, tahu globo yang kecil gantungan kunci yang globo itu Pak. Ya kan? Saya beli itu. Saya ingin memudahkan pemahaman saya saja. Saya beli globo, saya pegang. Dunia ada di tangan saya. Ya kan? Gantungan kunci yang bola dunia ada di tangan saya. Oh iya ya. Saya saja bisa menggenggam dunia dengan tangan saya. Ya. Lalu berjuanglah kita. Allah Jalla wa'ala nggak susah melakukan itu. Kalau kita mampu memegang dunia di tangan kiri kita atau tangan kanan kita. Jadi Allah Maha Besar. Nggak perlu Allah butuh dengan makhluk. Kenapa Pak Burhan ibadah? Kenapa? Karena diperintah. Apakah Allah butuh dengan ibadah Pak Burhan dan kita semua? Allah nggak butuh dengan ibadahnya kita. Kata Nabi yang mulia SAW, jika semua umat ini semuanya tidak berdosa, maka Allah akan hilangkan mereka. Allah ganti dengan orang yang berdosa, lalu orang berdosa itu bertobat kepada Allah. Allah bisa menghilangkan satu kaum, ganti dengan kaum yang lain, mudah bagi Allah. Betul tidak? Nah, barakallah. Baik, satu lagi ya. Yang berikutnya, hal yajuzu talabud du'a minal ahya. Boleh enggak kita minta doa dari orang yang hidup? Kalau tadi apa sih Pak? Yang tadi itu sebelumnya, doa itu enggak butuh perantara. Bukan maksudnya kita minta doa kepada orang hidup, bukan. Jadi doa yang kita panjatkan itu enggak perlu dengan orang lain. Kalau antum berdoa Pak, yakini antum doanya sampai ke Allah. Enggak usah khawatir itu. Karena Dia Maha mendengar lagi Maha dekat. Itu maksudnya. Tapi pertanyaan yang berikutnya, apakah boleh meminta doa dari orang yang hidup? Nah, ini beda dengan pembahasan yang sebelumnya tadi. Maka dijawab, ya juzu talabu du'a minal ahya lal amwat. Bolehnya minta doa dari orang yang masih hidup, tidak boleh kepada orang yang sudah mati. Pak Burhan, kalau Pak Burhan baca doa untuk orang tua yang sudah wafat, ya, apakah Pak Burhan bisa mendengar orang tua Pak Burhan yang sudah wafat? Ya, anakku Burhan, terima kasih doa. Apakah pernah mendengar begitu? Tidak pernah. Jadi orang yang sudah wafat tidak bisa mendengar doa. Berarti orang yang hidup berdoa buat siapa? Buat mereka yang sudah wafat. Ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minin al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa kita buat mereka. Mereka nggak bisa berdoa kepada Allah. Kenapa? Sudah masuk alam akhirat. Di alam roh tuh mereka nggak bisa mendoakan kita, nggak bisa lagi Pak. Sudah putus, kata Nabi. Idza matal insana in qata'a amaluhu illa min talas. Kalau orang itu meninggal dunia, putus hubungan ibadahnya dengan dunia. Udah nggak bisa lagi ibadah Pak, Bapak dan Ibu kita di akhirat, di alam barzakh. Paham di sini Pak? Jadi mereka butuh doa kita atau kita butuh doa mereka? Mereka butuh doa kita. Harus kita doakan selama hidup kita. Rabbi zidni ilma, Rabbi firli wali daya. Rabbana firli wali daya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kita doakan itu mereka. Mereka nggak bisa berdoa. Alam barzakh itu Pak, tidak ada yang tahu bagaimana ruh itu hidup, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan Nabi yang diutus nggak tahu, malaikat yang dekat dengan Allah nggak tahu. Kita so tahu. Saya tahu Bapak dan Ibu saya menunggu saya. Dari mana tahunya?
Nabi yang diutus nggak tahu, malaikat yang dekat nggak tahu. Ya, maka tidak boleh kita meyakini kita bisa mengetahui yang gaib, nggak boleh. Bang Rian, di belakang antum tembok itu apa di belakang itu? Ada makhluk apa di belakang antum? Nggak tahu. Bisa semut, bisa setan, bisa juga ya. Tapi ada orang bilang mungkin antum ketempelan tuh. Saya bilang, tempelan apa Pak? Orang ini bisa mengetahui yang gaib Pak. Maka Allah bantah dengan firman-Nya. Kul Muhammad katakan ini. La ya'lamu man fil ardil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Ini bumi bukan? Jadi nggak ada orang yang bisa mengetahui ada setan di situ. Semut aja nggak ketahuan Pak di situ. Maka jangan sok tahu tentang yang gaib. Yang gaib itu harus dengan dalil wahyu. Ya, barakallahu fiik. Jadi doa itu boleh kita minta kepada orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal namanya gaib. Udah nggak ada di hadapan kita. Orang yang gaib itu nggak boleh kita yakini kecuali dengan dalil. Nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh kita katakan orang ini dulu hidupnya soleh, doanya dimakbul. Iya, kalau dia masih hidup kita datangi dia. Wahai guruku, tolonglah berdoa kepada Allah agar Allah berikan aku kecerdasan. Ini syariatkan. Begitu guru kita wafat, kita berdoa kepada Allah buat dia. Ya Allah, muliakanlah guruku, lapangkan kuburnya. Kan begitu Pak. Itu yang diinginkan oleh akidah yang sahih. Maka antum Pak, kalau dalam dada kita semua ini akidahnya sahih Pak, antum nggak butuh dengan makhluk. Antum akan cari Allah. Ya Allah, aku sakit, sembuhkan aku. Allah nanti irhamkan, tuh minum panadol. Bismillah jadi sehat. Antum susah, Allah yang nolong. Begitu. Jadi kebersamaan dengan Allah itu Pak, itu kekayaan yang nggak ada bisa ditandingi. Kebersamaan kita kepada Allah adalah kekayaan yang tidak bisa ditandingi. Jadi bolehnya minta kepada orang yang sudah masih hidup, doa mereka boleh. La al-amwat. Enggak boleh minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Qala ta'ala, Allah berfirman, yukhatabur rasul hayyan. Ketika Allah menyuruh rasulnya yang masih hidup begini. Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Allah berfirman kepada nabinya yang masih hidup. Wastaghfir li dzambik. Mintalah ampunan untuk dosa. Walil mu'minin, dosanya orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki. Walil mu'minat, dan dosanya orang-orang beriman yang perempuan. Jadi Allah menyuruh nabinya berdoa buat dirinya dan berdoa buat orang lain. Ini dalil bolehnya minta doa dari orang yang masih hidup. Karena Allah mengatakan, mintalah ampunan untukmu, juga untuk orang lain dari kalangan orang-orang yang beriman, laki maupun perempuan. Itu dalilnya jelas Pak, Muhammad ayat 19. Wa fil hadits sahih, juga dalam sebuah hadis yang sahih alladzi rawahu Tirmidzi, yang diriwayatkan Tirmidzi, anna rajulan dharirul basari atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qala ud'u Allah ayyuafiyani. Ya, maka datanglah seorang laki-laki ya yang kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, berdoalah kepada Allah yang akan memberikan kepadaku afiat. Jadi Nabi Pak bisa membantu kita untuk keluar dari hajat kita selama Nabi berdoa kepada Allah. Jadi Nabi juga nggak boleh doa gitu, nggak boleh. Karena beliau tahu dirinya zat yang nggak bisa memberikan pengabulan doa. Beliau tetap berdoa kepada Allah. Kalau Nabi SAW Pak, orang yang bisa langsung menang dalam segala perkara, buat apa beliau berperang dengan orang-orang musyrikin pada perang Badar? Betul tidak? Berapa jumlah kaum muslimin Pak pada perang Badar? 300. Orang musyrikin 1000. Ya tidak. Kenapa Nabi mesti berjuang melawan mereka? Kalau Nabi bisa langsung memberikan manfaat, hancurin aja dengan tangan beliau. Gitu kan ya. Tapi Islam bukan agama mistik. Islam agama rasional. Logis. Allah turunkan bala bantuannya berupa malaikat yang Allah wujudkan seperti manusia yang memegang pedang. Itu kalau para ulama begitu Pak.
Di para sahabat itu nggak ngeh Pak kalau di sampingnya malaikat yang berwujud manusia, perang saja mereka. Supaya apa Pak? Logika manusia menerima pertolongan Allah sesuai dengan kondisi manusia yang butuh pertolongan. Sekarang Pak Burhan minta, ya Allah, jadikanlah negeriku ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi itu doa kita, termasuk antum. Ternyata Pak belum dikabulkan oleh Allah. Tapi ternyata Allah catat Pak Burhan sedang berdoa. Dicatatlah dia sebagai abidun, orang yang menyembah Allah Jalla wa ala, walaupun doanya belum dikabul. Manfaat atau mudarat? Manfaat. Ya, di doa kita tuh pasti dikabul, tapi kapan? Siapa yang berhak? Allah yang menentukan. Tapi wajib bagi kita berdoa kepada Allah Jalla wa ala. Demikian. Kita berakhir pada pertanyaan, apakah boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup? Kita akan lanjut nanti pada pertemuan yang akan datang. Mahia wasitatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa bentuk perantaraan Rasul yang khusus? Aku qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Silakan barangkali ada yang mau disampaikan satu atau dua soal. Ya masih ada waktu sebelum datangnya suruh ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai berdoa, di kehidupan sehari-hari banyak yang orang merasa berdoa dengan kata semoga. Misalkan semoga kamu cepat sembuh. Saya doakan kamu supaya cepat sembuh. Ya. Sementara doa itu kan harus langsung disampaikan kepada Allah. Ya. Ini bagaimana? Apakah Bagus. boleh berdoa seperti itu? Masya Allah. Bagus. Siapa namanya Pak? Pak Kus. Pak Kus. Oh iya. Ya Pak Kus dan teman-teman sekalian, ada orang ngomong begini, semoga kamu cepat sembuh. Tidak? Kalau kita mengunjungi orang sakit atau ketika ada orang yang dalam kesusahan, semoga dilapangkan, disabarkan. Ya. Padahal kita pernah mendengar ayat ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Bertentangan tidak? Sepertinya bertentangan, tapi tidak. Karena yang disebut dengan berdoa itu Pak, menyeru, meminta kepada satu zat yang namanya Allah Jalla wa ala. Dan doa itu ada dua dalam Islam, doa ibadah dan doa masalah. Kalau Pak Kus itu mau keluar rumah baca doa, namanya doa ibadah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ini namanya doa ibadah. Ketika hujan turun, Pak Kus baca Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah aku hujan yang bermanfaat. Nah, doa-doa seperti ini tidak diharuskan memiliki urutan tata caranya. Gak perlu angkat tangan, gak perlu menghadap kiblat, gak perlu bersuci. Termasuk doa ibadah adalah ketika kita mendoakan saudara-saudari kita yang sakit, jenguk mereka, semoga cepat sembuh ya. Namanya doa ibadah, bukan doa masalah. Tapi kalau Pak Kus punya masalah, ya misalnya Pak Kus kurang sehat, di giginya cepot, sakit banget ini. Lalu Pak Kus berwudu, sholat 2 rakaat, berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Namanya doa masalah, doa permintaan. Dan itu diatur tata caranya. Memulai doa dengan hamdalah, kemudian mengikuti dengan salawat kepada Nabi, lalu memanjatkan isi doa, nutup lagi dengan salawat, tutup lagi dengan hamdalah. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, gigiku sakit, sembuhkanlah gigiku ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya doa permintaan. Oh, doa permintaan ada tertibnya. Doa ibadah tidak. Seperti antum misalnya tadi jenguk orang sakit, ya semoga Allah lapangkan ya urusan kamu. Namanya doa ibadah.
ibadah. Walaupun terkadang doa ibadah juga isinya permintaan, tidak mengapa. Buktinya doa mau masuk kamar mandi gimana Pak Ismail? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal, itu permintaan bukan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Tapi kan Pak Kus kalau mau masuk kamar mandi nggak perlu madhab kiblat, berwudu dulu lalu angkat tangan. Nggak usah, langsung aja buka kamar mandi, masuk pakai kaki kiri, betul tidak? Di doa ibadah itu terkadang isi permintaan juga. Ya tidak. Termasuk juga tulisan Pak. Misalnya antum masuk grup WA nggak bisa hadir, lalu tulis ya semoga ya diganti yang lebih baik. Namanya doa ibadah. Tapi isinya permintaan. Ya, jadi nggak mesti doa itu harus dalam urutan yang dia menghadap kepada Allah dulu, bersuci dulu, tidak. Ya karena dalam Islam ada dua doa, satu doa ibadah, satu doa masalah. Doa ibadah itu doa-doa yang tidak diharuskan ada tartibnya. Di doa naik kendaraan, ya doa masuk kamar mandi, masuk ke masjid. Kalau Pak Kus masuk ke masjid kan nggak perlu doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah nggak perlu kan, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Abwaaba rahmatik pakai kanan, selesai sudah. Nah, itu namanya doa ibadah. Bisa Pak? Ya. Walhamdulillah. Selain Pak Kus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ibu tanya Pak Ustaz tentang tawasul perantara atau ini, khususnya dilakukan oleh pejabat sekarang itu tentang sumpah jabatan. Tawasul? Sumpah jabatan. Oh, sumpah jabatan. Di dalam sumpah jabatan ada suatu indikasi ada janji dan juga mungkin doa pada Allah selama diribai dalam jabatan. Nah ini janji ini apakah ini termasuk dalam tawasul yang melalui perantara atau dalam syariat Islamnya bagaimana? Akan janji sumpah jabatan di sini. Gimana? Baik, barakallah. Ya, tawassul adalah meminta pertolongan kepada Allah dengan perantara. Dan perantara yang dibolehkan jadikan perantara harus perantara yang Allah syariat. Setelah Pak Khairul badannya sakit, kata saya, nih pakai jam tangan saya. Kalau dia pakai, ditanya sama Pak Hafid, Pak Khairul, apa pakai jam tangan? Saya lagi sakit. Jam tangan Ustaz Pak, berkah nih pakai jam tangan itu. Kata Pak Hafid, apa dalilnya? Ya, nggak ada dalilnya, nggak boleh. Jadi kalau ingin menjadikan sesuatu sebagai perantara, harus ada dalil itu sebagai perantara. Nggak boleh menjadikan perantara-perantara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai jam bisa sembuh, pakai cincin bisa sembuh, mesti ada dalilnya, mesti ada wahyu. Nah, ketika meminta kepada Allah dengan perantara sesuatu, kita juga berjanji, ya Allah, aku minta kepadamu dengan perantara doa orang tersebut. Nanti kalau aku sembuh, aku akan begini, begitu, begini, begitu. Ini namanya berdoa kepada Allah, tawasul kepada Allah disertai nazar atau disertai dengan akad. Akad itu apa? Janji. Jadi sumpah jabatan sebagian ulama memasukkan sebagai qasam, sumpah atau termasuk tawasul, meminta kepada Allah kemudahan tapi dengan perantara orang lain. Namun saya belum menemukannya Al-Quran dijadikan sebagai sumpah. Ya, saya belum menemukan dalilnya bahwa Al-Quran ditaruh di kepala dijadikan sebagai sumpah. Saya belum menemukan dalilnya, bahkan tidak bertemu dengan dalil itu. Nah, berarti tinggal satu pembahasan. Ada orang yang disumpah dengan Al-Quran, dia berjanji. Apakah wajib bagi dikabulkan? Kalau dia berjanji tidak dengan disumpah dengan Al-Quran, harus tetap harus ditepati. Allah yang menyuruh kita untuk menepati janji. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah janji-janji. Ya, kalau janji kepada manusia saja wajib kita penuhi, apalagi janji kepada Allah, betul tidak? Kalau saya berjanji, ya Allah, kalau saya jadi pejabat saya akan makmurkan masjid ini, wajib itu.
Wajib. Karena berjanjinya untuk Allah itu, buat ibadah. Wajib ditunaikan. Kalau dia meninggal sebelum ditunaikan kewajiban nadarnya, ahli warisnya wajib menggantikan. Jadi sumpah dengan apapun caranya Pak, sumpah dengan cara apapun. Kalau dalamnya ada janji, maka janjinya harus ditepati, harus. Kalau tidak ditepati janjinya, maka Allah akan minta nanti di akhirat. Kalau dia sengaja untuk melalaikan janjinya, maka masuklah dia ke dalam orang yang disebut oleh Nabi ada 3 tanda orang munafik. Kalau berbicara, berdusta. Kalau dia berjanji, diingkari. Kalau dikasih amanah, dia khianat. Itu ciri-ciri munafik. Kata Nabi, kalau salah satu dari 3 ini ada pada diri seseorang, maka dia terkena racun kemunafikan. Kalau 3-tiganya ada pada diri orang tersebut, dia munafik tulen. Alhamdulillah. Jadi kalau antum ini Pak suka dusta ya, saya suka dusta atau kalian suka berdusta, upayakan jangan nyambung dengan yang nomor 2. Apalagi tambahin nomor 3, jangan Pak. Karena satu saja itu ada pada diri kita, kita sudah terkena virus kemunafikan. Begitu 3-tiganya ada, munafik tulen kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan suka janji lah. Makanya jangan kalian suka ngomong insya Allah untuk berjanji. Kenapa Pak? Karena kaum muslimin sekarang menggunakan insya Allah untuk menolak janji. Betul Pak? Bang Rian datang ya, insya Allah. Itu pasti pengen nggak datang itu. Bayar utang dong, insya Allah saya bayar. Kagak itu Pak. Ya tidak. Jadi orang menempatkan lapas syariat bukan untuk syariat Pak, untuk hawa nafsunya. Mendingan gak usah janji. Pak siapa namanya Pak? Pak Saiful, bukan Pak Wawan. Pak Saiful, besok saya undang ya ke rumah saya. Pak Ustaz, saya besok nggak bisa janji. Mendingan begitu. Ya tidak. Aman jadinya. Kalau dia janji, saya tunggu. Wah sudah masak banyak Pak. 2 piring buat beli orang badannya bisa dari. Nggak datang Pak Saifulnya. Gimana Pak? Saya udah masak, saya udah ngundang orang buat kalau ketemu beliau. Coba lihat. Nah, tapi kalau kalian ganti dengan insya Allah, 99% kalian akan datang dengan janji itu. Jadi insya Allah jangan dibalik. Insya Allah kita dibalik buat nolak. Besok datangnya Pak Saiful, insya Allah dah, pakai dah lagi belakang. Apa namanya kalau bukan nolak? Wajahnya udah susah, insya Allah dah. Jangan pakai insya Allah. Saya nggak janji ya, mendingan begitu. Iya kan? Kalau insya Allah itu Pak mendekati bisa. Bahkan bisanya itu udah 90%. Sisanya ya kalau hujan doang gede lah. Gitu Pak. Ya jadi janji disertai dengan sumpah atau dengan tawasul harus ditepati. Nggak disertai dengan sumpah dengan tawasul wajib ditepati. Dan jangan jadi orang pendusta. Apa itu Pak? Kepada keluarga. Nah kalau kamu nanti lulus, Bapak beliin sepeda. Anaknya lulus Pak. Kamu lihat anaknya lulus, ditanya, Pak mana janjinya? Ya kan itu buat semangat kamu. Ah dusta, mengingkari janji. Kata para ulama hadis, apabila ada seorang perawi hadis yang memberi makan burung dengan memanggilnya, tapi tidak ada makanan di dalamnya, hadisnya ditolak, tidak diterima. Kenapa? Pendusta. Jadi nggak boleh meriwayatkan hadis dari ulama yang ngasih makan hewan pakai gini. Gitu kan? Kita kan suka manggil tapi karena makanannya di sini Pak. Kata para ulama hadis, orang ini ditolak hadisnya kalau dia meriwayatkan hadis. Nggak boleh berdusta, nggak boleh berdusta. Nah, jadi apabila antum berjanji, nah nanti kalau kamu sholat, Bapak beliin handphone, beliin loh Pak, nggak boleh enggak. Makanya jangan janji. Nah kalau kamu bisa sholat subuh berjamaah, Bapak kasih sarapan, kan ringan ya, ringan. Yang gampang-gampang aja kalau janji. Demikian Pak Saiful. Baik jemaah sekalian, terima kasih atas kebersamaan kalian. Kita berdoa kepada Allah dengan nama-namanya indah dan sifatnya mulia, agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mengesahkan Dia dan berusaha untuk menjauhkan kesyirikan dari diri-diri kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita. Semoga Allah lapangkan dada kita dengan Islam, Allah hidupkan kita di atas Islam, dan Allah wafatkan kita di atas
Islam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.